harap kalian semua di rumah dalam keadaan sehat ya sayang ya. Hari ini hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 kita akan belajar tentang ungkapan meminta tolong pada tema 5 subtema 2. Oke. Nah, untuk mempelajari ungkapan minta tolong lebih lanjut kita perhatikan ya. Nah, ungkapan minta tolong diucapkan saat kamu memerlukan bantuan orang lain. Saat meminta tolong, kamu harus mengatakannya dengan santun. Mengapa harus dengan santun? Nah, agar mereka yang dimintai tolong atau yang dimintai bantuan berkenan untuk membantu. Setelah kalian diberi bantuan, ya, baiknya kalian mengucapkan terima kasih. Oke? Nah, berikut adalah contoh-contoh kalimat ungkapan meminta tolong. Yang pertama, ungkapan meminta tolong dari ibu guru kepada Benny ya. Karena ibu guru meminta tolong kepada Benny untuk memasangkan kaligrafi di kelas. Bagaimana ungkapan minta tolongnya? Ayo, ya. Benny, ibu minta tolong ya untuk memasangkan kaligrafi ini di dinding kelas. Nah, itu kan terdengar santun, terdengar sopan, dan pasti Benny akan mau membantu. Selanjutnya, nah di sini ada percakapan ayah meminta tolong kepada Jonas untuk mengambilkan kacamata yang ada di kamar. Bagaimana ungkapan minta tolong ayah? Nah, Jonas, tolong ambilkan kacamata ayah di kamar ya. Nah, itu adalah salah satu contoh ungkapan yang sopan. Lanjut. Di sini ada ayah dan Udin. Nah, ayah meminta tolong kepada Udin untuk membantu mencabuti rumput di taman. Bagaimana ungkapan minta tolong ayah? Ya, Udin, tolong bantu ayah membantu mencabuti rumput ya. Di sini kan terdengar sopan, terdengar santun, pasti yang dimintai tolong berkenan untuk membantu. Satu lagi, ya, itu ada Benny yang meminta tolong kepada ibu untuk mengambilkan nasi dan telur. Ya, bisa kalian baca pada dialog ini. Ibu, tolong ambilkan aku nasi dan telur ya. Kan sopan ya nak ya. Jadi yang meminta tolong mengucapkannya dengan sopan, dan yang dimintai tolong pasti berkenan jika dimintai tolong dengan sopan. Dan jangan lupa setelah ditolong kalian harus mengucapkan terima kasih. Selanjutnya kita akan belajar tentang membaca puisi. Oke. Membaca puisi kalian harus memperhatikan, yaitu yang pertama lafal dan intonasi. Apa itu lafal? Lafal itu adalah pengucapan. Pengucapannya harus jelas, a, i, u, e, o-nya harus jelas ya. Yang kedua adalah intonasi. Intonasi adalah tinggi rendahnya nada pada kalimat ya. Jadi kalian harus ada ketika di awal nadanya tinggi atau ketika di akhir nadanya rendah. Bisa juga di awal nadanya rendah, di akhir nadanya tinggi. Nah, itulah yang dinamakan intonasi. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam baca puisi. Yang pertama adalah vokal, ya, berkaitan dengan suara, ya. Suaranya harus yang lantang, yang tegas dan jelas. Yang kedua adalah penghayatan. Penghayatan itu maksudnya menghayati puisi. Puisinya tentang apa dihayati ya. Penghayatan dapat disampaikan dengan perasaan sedih, perasaan senang, semangat, ya, sesuai dengan isinya. Jadi ketika puisinya sedih, penghayatan kalian juga harus yang sedih, oke? Yang ketiga adalah ekspresi, berkaitan dengan perasaan sedih atau senang yang ditunjukkan dengan mimik muka atau raut wajahmu ya. Jadi wajahnya ketika puisinya sedih, wajahmu tunjukkan juga kesedihan. Ketika puisinya senang, tunjukkan wajahmu dengan kegembiraan ya. Ketika puisinya semangat, tunjukkan wajahmu dengan semangat berkobar-kobar. Nah, itulah yang perlu kalian perhatikan ketika membaca puisi. Nah, berikut adalah contoh puisi Ketupat Lebaran. Us akan mencontohkan sedikit ya. Oke. Judulnya adalah Ketupat Lebaran. Ketupat Lebaran. Ketupat lebaran dengan sayap opor ayam, disantap
sepulang dari sholat Idul Fitri. Untuk kakek dan nenek, tetangga, sahabat. Senangnya subhanallah, sungguh nikmat. Ketupat lebaran dengan sambal goreng hati tersedia di meja sepulang dari sholat. Memang sedap dan enak dan gurih. Nah, itu contoh sedikit ya Dak ya, sedikit saja contoh dari puisi ketupat lebaran. Nah, kalian bisa contoh buka di YouTube toh. Nah, membaca puisi. Nah, nanti di situ banyak sekali contoh-contoh ketika kita membacakan puisi. Pasti dengan disesuaikan dengan isi dari puisinya. Kalau ini tadi puisinya senang ketika setelah sholat Idul Fitri mau makan ketupat opor, jadi senang perasaannya. Jadi kita membawakannya juga dengan senang. Oke. Setelah ini silakan mengerjakan BBD kalian ya. Di sana ada kalian diminta untuk menuliskan kalimat meminta tolong dan juga kalian diminta untuk membuat puisi. Oke. Sekian penjelasan dari Us tentang bahasa Indonesia hari ini. Us harap kalian semua paham dengan materi hari ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.